Ada orang menceraikan istrinya dengan alasan ada nubuatan, so-called nubuatan. She is not your soulmate. Bahaya nih pengajaran semacam ini. Ini bukan ditentukan Tuhan loh. Kita pilih sendiri. Dan kita terikat dengan apa? Covenant. Ya. No ya, saya bersyukur. Saya sering nyanyi buat dia, it's easy to love you. Nggak ada tuntutan. Pokoknya seperti yang saya bayangkan lah, istri itu kayak apa. Ya tak? Cerita kuku bersih itu. Oh ya, gimana itu? Itu judulnya Sengsara Membak Nikmat. Sengsara Membak Nikmat. Iya. Pada waktu saya kelas 1 SD, saya disekolahkan di YMCA Kaliasin. Oh ya, YMCA. Itu sekolah Belanda. Iya. Jufronya besar. Dan hari pertama mesti nunjukkan kuku dan gigi. Wah, diperiksa kuku dan giginya. Iya. Tangan saya dipukul dengan penggarisnya. Penggaris panjang. Sakit. Tapi mulai itu sampai sekarang lihat kuku saya potong sampai pendek. Itu kebiasaan aja. Karena apa? Pengalaman pertama itu sengsara membak nikmat. Nah saya tanya dia, karena ada beberapa saingan lah, dengan bangga saya tanya, kenapa kamu pilih saya, ganteng kan? Oh bukan, aku pilih kamu sebab kukumu bersih. You know what? Saya teringat guru saya yang Belanda itu. Saya bilang dank you well Jufro. Sengsara membak nikmat tuh lihat. Jadi kalau begitu, kalau kita ditanya apa sebetulnya kebahagiaan di dalam keluarga, apa kira-kira Om? Ya, kita tahu bahwa kebahagiaan itu pemberian dari Tuhan. Karena ada Kristus. Bukan happiness ya. Happiness itu something must happen. Saya akan ngajarkan I always rejoice ya. Kebahagiaan itu dalam Tuhan. Hadirat Tuhan memberikan apa? Everlasting joy. Joy forevermore. Jadi kita sebagai contoh, kita kan tidak ada anak. Ya, kita membesarkan anak-anak seperti Roy, seperti Pak Daniel, dan itu sukacita kita kalau lihat kalian dipakai oleh Tuhan, ya kan? Jadi bukan karena harta, bukan karena apapun, dan juga bukan karena something happen, but Jesus. Di dalam Tuhan itu sukacitanya di sana. Amin. Kita nyanyi bareng, kita nih kan pengamen. Saya main gitar, dia main tamborin. Betul, pelayanan kita cuma dimulai itu. Jadi bukan karena tergantung dari keadaan situasi yang dihadapi oleh keluarga itu ya, tapi betul-betul memang itu datangnya. Karena itu Tuhan. Saya bisa mengatakan orang bilang corona pandemi, saya bilang corona akademi. Sekarang saya tambahkan corona revival. Corona revival, amin. Amin. Orang mengajarkan lockdown, saya bilang look up. Ketika look up, wajah kita berseri-seri. Kalau kita lihat kiri kanan, kita bisa bete. Tapi kalau lihat dia, pengharapan pasti. Gampang kok ternyata bahagia itu. Pandang Yesus. Dan kami semua bahagia menjadi anak-anak dari Daddy Arifin dan Mami Vivi. Ya, dan saya lihat Om Arifin sama Tante Vivi ini sangat dekat ya dengan siapa saja, dengan jemaat, termasuk dengan anak-anak muda ya. Saya lihat dengan Next Gen itu juga sangat dekat sekali. Nah, ini mungkin yang pesan penting apa kira-kira untuk teman-teman Next Gen? Saya berbicara pada para orang tua. Saya berhutang pada papa mama saya. Mereka tidak pernah membedakan orang kaya miskin, tidak pernah membedakan suku, agama, ras. Karena teman kita banyak. Saya sugih apa? Sugih konco. Firman Tuhan mengatakan, seorang yang ingin punya teman, he must be friendly. Ya toh? You want to have friends? Be friendly.
Bahkan dulu ada pepatah, orang tidak bisa tersenyum jangan buka toko. Make friends and then make business. Kalau friends itu kita pikir apa yang kita bisa beri, ya toh? Banyak orang berpikir apa yang dia bisa kasih buat saya, terbalik. Karena bagian itu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah. Falsafah itu penting, Roy. Nah, kalau ngomong-ngomong falsafah ini, kira-kira ayat apa yang menjadi pegangan hidup Om Arifin dan Tante Vivi selama ini? Apa kira-kira kalau boleh tahu? Saya minta dia dulu, Efesus 3:20 itu. Ya, Efesus 2 ayat 10. 2 ayat 10 ya. Efesus 2 ayat 10 yaitu karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan satu pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita ini ditakdirkan bersama itu untuk buatan Tuhan itu masterpiece. Untuk suatu tujuan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saya pikir juga karena kita nggak punya anak, itu satu juga kehendak Tuhan. Supaya kita lebih fleksibel kemana-mana dan sebagainya. Dan tidak bisa mendirikan dinasti. Amin. Ya dah. Nah, satu kali saya datang di satu gereja di daerah Los Angeles. Dan di situ ada foto sepasang suami istri. Yang biasanya dengan anak-anak ini suami istri memang mereka seperti kita, kids free. Ya. Dan situ ada satu ayat dari 2 Korintus ya. Bukan diri kami yang kami beritakan, melainkan Kristus sebagai Tuhan dan kami sebagai hambamu menurut kehendak Kristus Yesus. Kalau kita mau jadi bos, kita tidak akan bahagia. Tapi jadi hamba Tuhan dan melayani sesama, itu baru bahagia. Kita cuma niru Tuhan Yesus. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi memberikan nyawanya untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ya kan? Teman-teman saya bilang, Pak Arifin, maaf ya, dia bilang, Bapak ini senior pastor, jangan bawa tas sendiri. Kenapa enggak ada sekretaris bodyguard? Saya bilang ini sekretaris all in. Ya, hidup kita itu karena enggak banyak tuntutan jadi bahagia. Enggak ribet. Firman Tuhan mengatakan perjalananmu melelahkan karena hidupmu terlalu complicated. More simple, more better. Apalagi yang keliling kayak kita. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Om dan Tante, dan yang penting bagi kita semuanya. Saya yakin ini pertanyaan pamungkas, pertanyaan Gung. Kalau saya menanyakan sama Om dan Tante, kira-kira legacy apa yang mau ditinggalkan? Kira-kira kalau nanti suatu kali kita sebagai warga kerajaan, kita sudah selesai tugas kita di bumi, itu kira-kira legacy apa yang ingin Om dan Tante berikan, wariskan kepada kami ini, sehingga kami boleh juga mengikuti teladan itu? Saya akan mengajarkan dan memberi role model soal nilai, light, love, integrity, grace, humility, and truth. I'm a man of God. I will never tell a lie. Never tell gossip. Saya kasih contoh bagaimana cara hidup. Itu yang saya mau tinggalkan. Dan saya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bernilai. Karena itulah tujuan hidup kita. Trail kita. Dia selalu doa supaya jejak kita itu meninggalkan minyak. Minyak itu apa? Kesembuhan, sukacita. Track record kita ini. Itu yang saya ingin tinggalkan adalah pemimpin-pemimpin kerajaan yang berkualitas. Itu saja. Kalau kamu sayang? Nah, Tante Vivi? Supaya mereka melihat Kristus yang ada dalam kita. Dan mereka bisa menjalani hidup yang berkenan pada Tuhan. Jadi bukan takut akan manusia, tapi sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nomor 1 takut akan Tuhan. Supaya roh kita, Roh Kudus yang dalam kita tidak didukakan. Saya paling takut kalau mendukakan Roh Kudus. Sungguh hidup kami mau benar-benar
sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan sekali lagi. God, yeah. Jadi hidup kami hanya untuk memuliakan nama Dia, dan supaya mereka semua juga akan mencontoh hidup untuk Kristus, mati itu keuntungan. Amin. Amin. Dalam segala hal, pertanyaan pertama adalah, does it glorify God? Iya. Kalau enggak muliakan Tuhan, enggak usah. Iya. Enggak perlu. Iya. Termasuk potongan rambut, baju, termasuk pelayanan, business ethics. Does it glorify God? Iya. If doesn't glorify God, enggak mencapai tujuannya. Gitu. Iya. Saya kira ini legacy yang luar biasa yang juga bisa ditinggalkan. 4 generasi loh. Saya lihat ini Soul Roy. Ya, banyak pemimpin mengatakan saya mau mati di mimbar. Dan dia tidak pernah serahkan siapapun tongkat estafet karena dia berpikir lari maraton. Ya. Saya berpikir lari estafet. Ya. Saya membangun 4 generasi pemimpin. Ya. Roy termasuk generasi 3. Muridkan yang lain. Ya. 4 generasi. Siap. Sebelum saya menghadap Tuhan harus sudah ada. Ya. Ya, biar itu menjadi warisan kita semua. Ya, bukan hanya warisan tapi kita lakukan ya. Kita lakukan, kita kerjakan. Dan juga saya percaya teman-teman semua yang melihat podcast Kingdom Insight ini, kita semua diberkati dengan perbincangan yang kingdom driven value. Saya yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita dalam perbincangan kita, ya, dan ini pasti juga akan menjadi berkat. Sebetulnya masih banyak yang ingin kita ingin tahu nih dari sampai next episode, Om dan Tante, ya. Nah, saya percaya perbincangan ini biarlah menjadi sebuah insight bagi kita semuanya. Dan untuk menutup Kingdom Insight ini, bolehkah Om Arifin dan Tante Vivi berdoa bagi kita semuanya? Oke. Atau barangkali ingin menaikkan pujian dulu? Ada, langsung doa saja. Kita langsung berdoa, ya. Bapak, kami mengarahkan tangan kepada semua viewer dan juga yang mendengarkan podcast ini. Dalam nama Yesus, biarlah apa yang kami sampaikan sampai ke dalam hatimu yang paling dalam. Amin. Yaitu to know God and to make Him known, to glorify His name. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau melakukan itu, menghormati orang tua rohanimu, memuliakan Bapa Sorgawi, dan mengikuti perintah Tuhan Yesus, kiranya segala berkat, kasih karunia, rahmat dan shalom dari Tuhan Yesus ada pada kalian semua. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Om Arifin, Tante Vivi sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama-sama dengan kami. Kami selalu berdoa untuk Om Arifin dan Tante Vivi supaya boleh terus melahirkan pemimpin-pemimpin anak-anak dan boleh menjadi patron ya bagi kita semua mewakili Kristus By di His muka grace. bumi ini. Ya, Amin. 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 Baik teman-teman, saya yakin perbincangan ini sekalipun singkat tetapi menjadikan sebuah makna yang besar bagi kita semuanya. Karena itu jangan lupa untuk follow akun sosial media gereja kita. Jangan lupa juga kasih tanda like, subscribe, dan berikan komen. Dan nantikan episode berikutnya di dalam Kingdom Insight, His gift for you. God bless you.